Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dari Prodi Tadris IPA 4B dengan NIM PA 0722000039. Dosen pengampu Dr. Mona Nafita, MPD, dengan MK Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam metodologi penelitian pendidikan. Yang pertama ada definisi, karakteristik penelitian, tujuan penelitian, jenis-jenis penelitian, sampel penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan yang terakhir ada analisis data. Yang pertama kita masuk ke definisi. Definisi untuk kuantitatif yaitu penelitian yang menemukan pengetahuan dengan menggunakan angka sebagai alat analisis. Yang kedua ada kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif dan tidak mengandung angka. Selanjutnya ada R&D, penelitian untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada. Lalu ada library research, penelitian yang dilaksanakan dengan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya ada PTK, penelitian praktis yang dilakukan guru dalam bentuk berbagai kegiatan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Yang kedua, kita masuk ke karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian untuk kuantitatif, yang pertama ada objektif, lalu single term, lalu membuktikan teori, yang terakhir fokus kepada hasil. Kalau untuk kualitatif, subjektif, menghasilkan teori baru, fokus kepada proses. Lalu di sini ada R&D, karakteristiknya menghasilkan sebuah produk, lalu adanya validasi produk, dan terakhir FGD dengan ahli. Lalu untuk PTK, karakteristiknya masalah berasal dari hasil refleksi guru. Kemudian adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya, lalu adanya siklus. Untuk library research, karakteristiknya penelitian berhadapan langsung dengan data dan angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Lalu butuh rujukan buku dan jurnal serta penelitian mutakhir sebagai alat analisis. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama untuk kuantitatif, tujuannya menguji kebenaran suatu teori, mengembangkan model matematis teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Lalu ada kualitatif, tujuannya menghasilkan teori baru, memverifikasi teori yang sudah ada, menjelaskan suatu fenomena dengan lebih mendalam, dengan melakukan pengumpulan data dan menganalisis data serta teori yang telah diteliti. Selanjutnya yaitu R&D, menghasilkan produk dalam rangka pengembangan mutu pendidikan, lalu menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan. Yang terakhir untuk tujuan R&D, produk dibuat karena usaha inovatif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu library research. Yang pertama tujuannya mencari masalah untuk diteliti, lalu mencari informasi yang relevan, dan mencari landasan teori, lalu memperdalam pengetahuan penelitian. Yang terakhir ada PTK, meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, lalu menyelesaikan masalah di dalam kelas. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian, yang pertama ada untuk kuantitatif. Untuk kuantitatif, yang pertama itu ada deskriptif, komparatif, korelasi, survei, dan eksperimen. Untuk kualitatif, basic research, studi kasus, evaluasi, naratif, dan deskriptif. Untuk R&D,
R&D dengan konsentrasi pada rancangan dan evaluasi atau produk atau program. Untuk kedua, R&D dengan fokus pada pengkajian program pengembangan agar tercapai produk pendesainan yang efektif. Lalu ada library research. Yang pertama itu kajian pemilihan tokoh, yang kedua analisis buku teks, yang ketiga kajian sejarah. Yang terakhir yaitu ada untuk PTK. Jenis-jenisnya ada diagnosis atau diagnostik, partisipan, yang ketiga empiris, dan yang terakhir eksperimental. Selanjutnya kita masuk ke sampel penelitian. Sampel penelitian untuk kuantitatif yaitu ada responden, random, penentuan sejak awal. Lalu untuk kualitatif ada informan, snowball sampling, kesesuaian informan berkembang. Untuk R&D, sampelnya yang pertama ada produk, lalu validator ahli, pakar sesuai produk yang dibuat atau dikembangkan. Untuk yang keempat, itu ada PTK cuma 2, subjek penelitian dan siswa dan guru. Yang terakhir yaitu library research. Sampelnya yang pertama informasi dan topik menjadi objek penelitian, lalu buku dan jurnal. Selanjutnya, kita masuk ke dalam instrumen penelitian. Untuk kuantitatif, yang pertama ada angket, lalu polling, kuesioner, lalu alat ukur. Yang kualitatif, diri sendiri, peneliti, kamera, buku catatan, lembaran observasi, lembaran wawancara, dan R&D, lembaran validasi. Lalu untuk library research, daftar checklist, buku jurnal dan penelitian, terdahulu dan mutakhir sebagai bahan penelitian skema, dan format catatan penelitian. Untuk PTK, yaitu ada lembaran observasi, lembaran wawancara, lembaran tes, angket, dan kamera. Baik, selanjutnya yaitu pengumpulan data. Yang pertama ada kuantitatif, wawancara terencana, tes, investasi, dan pengamatan terstruktur. Selanjutnya ada kualitatif, observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk R&D ada wawancara, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu library research, yaitu membaca sumber yang akan diteliti, menelaah sumber buku, jurnal, atau penelitian terdahulu. Lalu untuk PTK ada analisis dokumen, portofolio, dan catatan lapangan. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis data. Untuk yang kuantitatif yaitu ada statistik, yang kedua deskriptif, dan statistik inferensif. Yang kedua itu ada kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, menyimpulkan data. Selanjutnya ada R&D, masalah, mengumpulkan informasi, mengembangkan model-model, validasi model, dan revisi model uji coba model. Selanjutnya yaitu ada library research. Yang pertama ada identifikasi topik, yang kedua informasi latar belakang, yang ketiga mencari buku atau artikel, yang keempat ada evaluasi sumber. Selanjutnya ada PTK. Yang pertama itu mengidentifikasi tema-tema, membuat kode pada hasil survei, mengajukan pertanyaan kunci, data konsep, dan analisis faktor. Yang terakhir yaitu penyajian hasil. Sekian dari hasil video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.